semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 15, yaitu Basic Configuration. Oke, jadi nanti yang pertama ada konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, keempat konfigurasi IP address router, kelima konfigurasi IP server dan client, dan keenam ada basic remote access. Pertama, konfigurasi hostname. Perhatikan, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi, hostname itu apa? Hostname merupakan identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Contohnya, misalkan di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita bisa berikan hostname yaitu rtr/debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Dan di sini kita bisa berikan hostname-nya yaitu misalkan svr1/debian. Kemudian di sini ada juga Ubuntu. Nah, di sini kita akan berikan hostname-nya yaitu svr2/ubuntu. Nah, untuk client atau Ubuntu desktop, kita berikan hostname-nya client Ubuntu. Jadi, fungsi hostname adalah untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Dan juga bisa mempermudah kita dalam memanajemen atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer. Oke, jadi secara default, router Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin mencoba meremote suatu jaringan, misalkan router Debian, karena namanya sama, itu nanti pasti kita akan bingung yang mana router Debiannya dan yang mana server Debiannya. Karena semua namanya sama, maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Oke, di sini langsung saja kita coba di router Debian yang terlebih dahulu. Di sini saya login dulu, perhatikan di sini terdapat tulisan router Debian@Debian. Router Debian di sini berarti user yang saya gunakan dan Debian ini adalah hostname kita. Nah, secara default Debian router atau Debian server kita itu secara default hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba masuk ke dalam root dengan perintah su min atau su strip, kemudian kita coba lihat dengan komen hostname ctl. Perhatikan di sini static hostname-nya itu Debian. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti hostname tersebut dengan cara mengganti hostname-nya. Oke, jadi caranya gampang sekali, yaitu di sini teman-teman ketikkan saja komen hostname ctl set strip hostname, kemudian namanya misalkan rtr/debian. Kita enter. Oke, kita coba lihat pada komen hostname ctl lagi. Perhatikan di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi rtr/debian. Seperti yang saya rubah tadi. Tetapi jika kita lihat di sini namanya masih @debian. Nah, untuk mengapply-nya di sini kita exit dulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk loginnya sudah berubah menjadi rtr/debian. Sekarang kita bisa masukkan usernya rtr/debian. Dan perhatikan di sini name-nya telah berubah menjadi rtr/debian. Nah, jadi komen hostname ctl set hostname itu untuk mengganti suatu hostname. Di sini kita lanjut coba pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah merunning Debian servernya. Kita login dulu, caranya seperti tadi. Di sini kita masuk dulu ke root, lalu kita ketikkan komen hostname ctl set strip hostname svr1/debian. Lalu kita coba cek hostname ctl dan namanya sudah berubah. Sekarang kita coba exit, kemudian kita exit lagi. Kita login. Oke, di sini sudah berubah ya menjadi svr1/debian. Sekarang
Sekarang kita lanjut mengganti hostname pada Ubuntu servernya. Oke, di sini pada Ubuntu server saya sudah login. Sini kita masuk dulu ke dalam root. Kemudian masukkan komennya. Hostname ctl set strip hostname svr 2 strip ubuntu. Kita cek hostname ctl. Di sini sudah berganti static hostname-nya, tapi belum di-apply. Kita apply dulu, kita exit. Oke, perhatikan di sini hostname-nya sudah berubah ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi hostname pada virtual machine-nya. 2. Konfigurasi host. Sebelumnya kita sudah mencoba mengkonfigurasi hostname. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi host, di mana konfigurasi host itu juga sama pentingnya seperti konfigurasi hostname. Oke, di sini saya sudah login di router Debian. Kalau sebelumnya kita mengkonfigurasi hostname itu merubah get. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi hostnya. Jadi kita akan merubah get/etc/host. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Misal di sini kita clear dulu. Di sini kita masuk ke root. Kemudian kita ketikkan komen nano /etc/host. Perhatikan di sini terdapat localhost atau terdapat IP yaitu 127.0.0.1. Itu adalah localhost, yang mana itu artinya adalah localhost atau diri kita sendiri. Lalu di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini sama seperti yang di atas yaitu localhost. Cuma di sini ada namanya yaitu rtr/debian.meta.id. Sini kita coba close dulu dengan Ctrl+X. Nah, fungsi dari host itu sendiri adalah kita bisa ping IP dengan menggunakan namanya. Misal 127.0.1.1 itu kita ping dengan namanya yaitu ping rtr/debian.meta.id. Seperti ini kita coba enter. Nah, sudah bisa ya. Jadi ping yang tadi yang ping rtr/debian.meta.id itu sama saja seperti kita mengeping IP-nya yaitu 127.0.1.1. Nah, jadi di sini kita akan merubah name hostnya menjadi sama seperti hostname-nya. Kita coba untuk nano/etc/host. Seperti ini. Nah, di sini kita akan merubah ini yang rtr/debian jadi sama seperti hostname-nya yaitu rtr/debian. Kita tulis seperti ini ya. Lalu kita coba cat/etc/host. Perhatikan di sini hostnya telah berubah menjadi rtr/debian.meta.id. Nah, jadi jika kita ingin mengeping IP 127.0.1.1 itu kita bisa ping dengan cara ping rtr/debian. Perhatikan bahwa di sini sudah bisa atau kita coba ping rtr/debian dan di sini juga bisa. Oke, kita lanjut merubah host pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Di sini saya coba masuk ke dalam root. Kemudian kita nano/etc/host seperti ini, kita enter. Nah, kemudian di sini kita gantikan namanya sama dengan hostname-nya. Di sini karena hostname-nya adalah svr1/debian. Oke, kita simpan Ctrl+X ya, bentar. Lalu kita coba ping dengan ping svr1/debian. Oke, sudah bisa ya. Kita lanjut ke Ubuntu servernya. Sama seperti tadi. Di sini pada Ubuntu servernya, kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Untuk Ubuntu, command untuk masuk ke root, kita menggunakan sudo su. Kita cd. Kemudian kita ketikkan nano/etc/host. Di sini hostnya kita tulis menjadi
svr2.ubuntu.meta.id. Lalu kita tulis lagi svr2.ubuntu. Seperti ini, kemudian kita simpan dengan cara X, Y, Enter. Kemudian kita coba ping svr2.ubuntu. Dan bisa kalian lihat, di sini sudah berhasil. 3. Mendefinisikan IP address pada topologi. Sekarang kita lanjut untuk mencoba mendefinisikan IP address pada topologi. Bisa kita lihat pada IP host OS adalah 192.168.56.1, yang mana itu adalah IP yang akan kita berikan pada host OS, di mana secara default. Jika kita cek pada control panel, kemudian di sini kita klik Network and Internet, kemudian Network and Setting Center, kemudian Change Adapter Setting. Lalu kita klik Save Virtual Box Host Only, kemudian kita klik Detail. Nah, perhatikan di sini IP-nya adalah 192.168.56.1. Nah, nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router yang menuju ke internal network adalah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian, IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian pada Ubuntu servernya saya berikan IP 10.10.10.3/24. Lalu pada klien Ubuntu desktopnya di sini saya berikan sebagai contoh saja yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian untuk dari router Debian ke klien Ubuntu-nya adalah 172.1.1.1/24. 4. Konfigurasi IP address router. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP address pada router. Oke, ini adalah topologi panduan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan IP, yang mana nanti IP-IP ini akan kita berikan ke perangkat-perangkat yang ada di dalam topologi gambar ini. Di sini kita akan mencoba konfigurasi IP pada router Debian-nya. Di sini kita buka router Debian-nya. Lalu di sini kita cek dulu IP address-nya dengan command IP address. Di sini terdapat 4 interface, di mana yang pertama ada interface LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP yang dimana semua komputer memiliki IP loopback, tapi di sini kita tidak akan membahas tentang IP loopback. Oke, bisa kalian lihat. Kemudian yang kedua di sini ada interface and post 3. Jika kita lihat pada topologi interface and post 3, ini adalah yang mengarah ke host OS atau dari router ke host OS. Nah, nanti kita akan mencoba mengubah IP-nya menjadi 192.168.56.10/24. Kemudian di sini yang ketiga ada interface and post 8. Di mana NPOS 8 ini adalah adapter yang mengarah ke internal network yang nanti akan mengarah ke server-server. Nah, jadi di sini kita akan memberikan IP-nya nanti 10.10.10.1. Kemudian yang keempat ada NPOS 9, yang mana NPOS 9 mengarah ke klien Ubuntu. Sebelumnya di sini kita masuk ke dalam root dulu. Di sini kita coba mengkonfigurasi IP-nya menggunakan command nano/etc/network/interface. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP yang akan kita gunakan di sini. Perhatikan terdapat eFace and post 3 init DHCP. Nah, DHCP ini otomatis, yang mana nanti kita akan mendapatkan IP otomatis. Tapi karena saat ini kita butuh yang statik, maka di sini DHCP-nya kita hapus. Kemudian ganti statik. Seperti ini kita enter. Kemudian
Di sini kita konfigurasikan IP-nya dengan command address, lalu kita tuliskan IP-nya yaitu 192.168.56.10. Kemudian di sini kita tuliskan juga netmask yang karena tadi kita menggunakan /24, maka di sini netmasknya adalah 255.255.255.0. Lalu kita tuliskan juga gateway-nya. Gateway ini digunakan untuk agar router kita dapat internet. Di sini karena untuk mengarah ke internet itu kita melewati host OS. Nah, jika teman-teman ingat IP host OS pada topologi adalah 192.168.56.1, maka di sini kita tulis gateway-nya yaitu IP dari host OS kita, yaitu 192.168.56.1. Lalu di sini kita coba menambahkan IP yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1 dan yang mengarah ke klien yaitu 172.116.1.1. Oke, di sini kita coba tuliskan untuk menambahkan IP yang kita gunakan yaitu gunakan command eface in post 8 init static. Kemudian kita tambahkan address 10.10.10.1, lalu netmask 255.255.255.0. Kemudian di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router Debian untuk menghubungkan ke internet. Kemudian kita berikan IP untuk klien Ubuntu, caranya sama seperti sebelumnya. Ini kita enter lagi, di sini kita tulis seperti tadi eface and post 9 init static. Oke, kita enter lalu kita ketikkan address yaitu 172.16.1.1. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian seperti ini kita ctrl+xy. Sekarang kita akan apply dengan command system ctrl restart networking. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tulis if up. If up itu artinya interface up. Yang di sini kita ketikkan saja langsung if up and post 3, if up and post 8, if up and post 9. Kemudian kita cek IP address. Lalu kita enter dan perhatikan di sini IP dari npost 3 adalah 192.168.56.1 dan npost 8 adalah 10.10.10.1 dan pada IP npost 9 adalah 172.16.1.1. 5. Konfigurasi IP server dan client. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2 pada Debian server dan 10.10.10.3 untuk Ubuntu server. Lalu 172.16.1.2 untuk Ubuntu client. Oke, langsung saja. Pertama, kita coba konfigurasikan pada Debian servernya dulu. Seperti biasa, kita masuk dulu ke dalam root s2strip, kemudian masukkan komennya nano/etc/network/interfaces. Di sini kita ubah DHCP-nya menjadi static karena kita ingin memberikan IP 10.10.10.2 pada SVR1, maka kita ketikkan saja address 10.10.10.2. Lalu netmasknya 255.255.255.0 dan kita berikan gateway-nya. Nah, karena untuk ke internet itu melewati router, maka IP gateway-nya adalah IP router Debian, yaitu gateway 10.10.10.1. Untuk save-nya kita klik ctrl+x, kemudian Y, enter.
Lalu di sini kita aktifkan dengan perintah systemctl restart networking. Kemudian kita tulis if up and post 3. Lalu kita cek IP dan perhatikan di sini pada IP and post 3 ini sudah berubah menjadi 10.10.10.2. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan pada Ubuntu servernya. Kemudian kita masuk ke dalam root dengan command sudo su. Kita cek dengan IP address. Bisa kalian lihat di sini bahwa IP and post 3-nya belum ada. Jadi kalian bisa tambahkan dulu dengan command sudo nano /etc/netplan /00 min installer min config.yml. Nah, untuk mengubah IP address pada Ubuntu itu sedikit berbeda ya dari Debian. Di sini DHCP. Bisa kalian lihat di sini DHCP itu kita ganti menjadi no. Karena kita tidak butuh yang otomatis, kita butuh yang statik. Kita enter, lalu kita spasikan hingga sejajar di bawah DHCP-nya. Kemudian kita ketikkan addresses .2 kurung kotak buka 10.10.10.3/24 kurung tutup. Enter. Kita spasi hingga sampai di bawah sejajar addresses. Kemudian kita tambah lagi gateway-nya, kita tambahkan gateway 4. Gateway 4 10.10.10.1. Untuk save-nya lalu kita ctrl+x/y enter. Kemudian untuk mengapply-nya kita bisa menggunakan command sudo netplan apply. Lalu kita cek dengan IP address. Perhatikan di sini IP and post 3 sudah seperti yang kita konfigurasikan tadi, yaitu 10.10.10.3. Sekarang kita lanjut konfigurasi IP pada Ubuntu client-nya. Oke, di sini saya sudah membuka Ubuntu desktop client-nya. Kemudian kalian bisa klik yang paling kanan ini. Lalu teman-teman pilih yang right. Kemudian klik word setting. Nah, pada network kita klik gambar setting atau gambar pengaturan ini gear. Kemudian kita klik yang IPv4. Di sini yang tadinya DHCP kita ganti menjadi manual. Di sini pada addresses kita tuliskan IP-nya, yaitu 172.16.1.2. Kemudian untuk netmask-nya 255.255.255.0. Oke, untuk gateway di sini kita menggunakan 172.16.1.1. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita apply. Lalu di sini bisa kalian aktif off-kan, lalu kita on-kan lagi. 6. Basic remote access. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk konfigurasi IP pada server dan juga klien. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan basic remote access. Oke, pada praktik kali ini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu remote. Remote itu misal kita ingin dari klien Ubuntu, kita ingin masuk atau meremote di router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misalkan kita ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini ataupun server-server ini. Nah, jika misal kita sedang di luar kota ataupun luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke dalam centernya. Maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang.
Nah, di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremotnya kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, tapi untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi PuTTY. Di sini kita coba download aplikasi PuTTY-nya. Teman-teman buka aplikasi pencarian. Nah, di sini teman-teman tuliskan saja atau ketikkan saja download PuTTY. Oke, kemudian kita pilih yang download PuTTY of free SSH yang paling atas. Di sini kita klik yang download PuTTY. Kemudian di sini teman-teman pilih yang 64 bit. Jika teman-teman klik yang 64 bit, nanti akan otomatis langsung terdownload. Nah, jika teman-teman sudah selesai mendownloadnya, teman-teman bisa off-kan PuTTY-nya. Nah, tadi kan kita ingin mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, di sini kita pastikan dulu dari host OS bisa mengeping ke router Debian. Maka dari itu, teman-teman bisa buka command prompt, lalu tuliskan ping IP dari router Debian-nya, yaitu ping 192.168.56.10. Oke, di sini sudah berhasil ya. Setelah itu kita buka aplikasi PuTTY-nya. Nah, jika teman-teman sudah membuka PuTTY-nya, di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.56.10. Kemudian di sini untuk portnya tetap SSH 22. Kemudian di sini kita open. Di sini kita login menggunakan user router Debian. Nah, perhatikan sekarang kita sudah masuk routernya. Jadi di sini itu memudahkan teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah, dan teman-teman juga bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Di sini saya buka virtual machine routernya. Nah, di PuTTY itu kita bisa mengcopy konfigurasinya. Misalkan teman-teman ingin mengonfigurasi IP address, kemudian kita blok seperti ini. Nah, dia nanti akan otomatis tercopy. Nah, lihat bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian-nya. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.